kuntilanak, puntianak, mati anak, atau perempuan ini berasal dari sosok perempuan berbaju putih dan berambut panjang, atau yang biasa kita sebut dengan kuntilanak. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aku Tia, malam ini aku akan mengajak kalian untuk membahas asal-usul kota Pontianak. Karena banyak yang mengatakan bahwa Pontianak ini berasal dari kata kuntilanak. Apakah itu benar? Yuk kita bahas. Jadi kota Pontianak ini adalah ibu kota dari Kalimantan Barat. Kota ini termasuk kota yang unik. Kenapa? Karena kota ini dilalui oleh garis khatulistiwa. Bagi yang nggak tahu garis khatulistiwa, garis ini jika kalian cek di peta, garis ini memiliki lintang 0 derajat. Karena keunikannya ini loh, jadi di Pontianak ini dibangun Tugu Khatulistiwa. Tugu ini menjadi salah satu tempat wisata di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Letak Tugu Khatulistiwa ini berada di utara Pontianak, yaitu tepatnya di Siantan. Setiap setahun 2 kali, kalian pasti akan menemui peristiwa yang unik di sini. Kenapa? Karena pada bulan Maret dan September, pada tanggal 21 hingga 23, akan terjadi peristiwa equinox. Peristiwa equinox adalah peristiwa yang jika kalian berada di Tugu Khatulistiwa pada hari itu, benda dan kalian sendiri tidak akan bisa melihat bayangan kalian sendiri. Karena matahari berada tepat di atas kepala kalian. Gimana, menarik kan? Makanya kalian harus kesini nyobain. Rasanya mantap. Ketawa. Selain cerita keunikan yang tadi, Pontianak masih memiliki cerita keunikan yang lain loh. Jadi banyak orang yang berasumsi bahwa kata Pontianak ini berasal dari kata kuntilanak. Karena banyaknya orang yang berasumsi demikian, hingga tercetus akan dibangunnya Tugu Kuntilanak untuk mengenang sejarah kota ini. Bayangin kalau kalian lagi keluar, tiap ngelewatin Tugu, kalian ngeliat kuntilanak kayak gitu. Karena banyak yang menentang, karena proyek ini terlalu menyeramkan, jadi proyek ini tidak dilaksanakan. Jadi kalian bisa bayangin sendiri deh kalau emang benar-benar dibuat. Bayangin di kota kalian ada Tugu Kuntilanak gede, emang kalian masih berani keluar malam-malam? Penasaran kan gimana ceritanya sampai dibilang sangat bersejarah buat Pontianak? Yuk simak bareng-bareng. Jadi kota Pontianak ini didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 1771. Beliau ini adalah putra dari Al-Habib Husin, penyebar agama Islam dari Arab. 3 bulan setelah ayahnya wafat pada tahun 1184 Hijriah di Kerajaan Mempawah, Syarif Abdurrahman dan saudara-saudaranya bermufakat untuk mencari kediaman baru. Rombongan dari Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri memutuskan untuk membuka hutan di 3 persimpangan, Sungai Landak, Sungai Kapuas, dan Sungai Kapuas Kecil. Setelah mereka membuka hutan, mereka berniat mendirikan balai dan kediamannya di persimpangan tersebut dan diberi nama Pontianak. Berkat kepemimpinan Syarif Abdurrahman, kota Pontianak ini berkembang menjadi kota yang cukup disegani sebagai kota perdagangan dan pelabuhan yang sukses. Syarif Abdurrahman dinobatkan di Pontianak sebagai Sultan pertama dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al-Habib Al-Qadri. Letak pusat pemerintahannya ditandai dengan adanya Masjid Jami dan Istana Qadriyah yang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Pontianak Timur. Balik cerita bersejarah tadi, disitulah ada kisah menyeramkannya. Pada saat itu, rombongan Sultan Syarif Abdurrahman ini tengah menyusuri Sungai Kapuas. Di sepanjang perjalanan itu, beliau mendapati banyak gangguan. Gangguan ini berasal dari sosok perempuan berbaju putih dan berambut panjang, atau yang biasa kita sebut dengan kuntilanak. Gangguan ini berasal dari dalam hutan. Ini hutan, dan sepanjang sungai, mereka mendapat gangguan. Paham? Lanjutkan. Bodoh. Salah.
Para pengikutnya pun akhirnya merasa ketakutan dan akhirnya perjalanan ini terhambat. Melihat itu, Sultan Syarif Abdurrahman pun berinisiatif menurunkan perintah kepada bawahannya untuk memerangi hantu-hantu tersebut dengan cara menembakkan meriam karbit. Setelah meriam ditembakkan, ternyata gangguan beransur-ansur menghilang. Akhirnya perjalanan bisa dilanjutkan. Setelah itu, mereka harus menyusuri Sungai Kapuas hingga mereka berhenti di persimpangan antara Sungai Landak dan Sungai Kapuas. Pada subuh hari, tanggal 23 Oktober 1771, setelah 8 hari menyusuri daratan itu, akhirnya Sultan Syarif Abdurrahman memutuskan untuk membangun balai dan kediamannya di daratan tersebut, yang sekarang bisa kita jumpai Masjid Jami dan Keraton Kadriah, yang berada di Kelurahan Dalam Bugis, Pontianak Timur, atau biasa kita kenal dengan Kampung Beting. Jadi, karena gangguan-gangguan itulah yang menyebabkan nama Pontianak dihubungkan dengan kata kuntilanak. Selain cerita tadi, ada juga versi-versi lain cerita tentang kata Pontianak diambil dari mana. Jadi, dulu ini, pada awalnya, tempat ini sebelum menjadi Pontianak dan sebelum didatanginya Sultan Syarif Abdurrahman, tempat ini bernama Kuntien. Kuntien ini banyak ditinggali oleh etnis Tionghoa yang tinggal di pesisir Sungai Kapuas. Selain cerita tadi, masyarakat juga percaya bahwa kata Pontianak ini berasal diambil dari kata-kata pohon punti. Pohon punti ini memiliki arti pohon-pohon tinggi. Pada masa itu wilayah ini dikenal dengan banyaknya pohon-pohon tinggi yang berada di sekitarnya. Bukti sejarah ini diperkuat dengan adanya catatan di baris ke-14 surat antara Husain bin Abdurrahman al-Aidrus dan Sultan Syarif Yusuf Al-Qadri. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa Pontianak ini berasal dari kata pintu anak. Pintu anak yang dimaksud ini adalah maksudnya pintu anak sungai antara Sungai Landak dan Sungai Kapuas. Karena dia berdiri di tengah-tengahnya, jadi dia dianggap sebagai pintu anak. Dan versi yang terakhir, bahwa kata Pontianak ini berasal dari kata Pontian. Pontian ini berarti sebagai tempat singgah. Untuk para pelaut dan para pedagang yang tengah berlayar, mereka menjadikan lokasi ini sebagai tempat singgah untuk sementara sebelum melanjutkan pelayarannya lagi. Jadi tadi adalah versi-versi di mana kata Pontianak diambil. Menurut kalian yang mana yang paling cocok? Tulis di Menurut kalian yang mana yang paling cocok? Tulis di komen. Susahnya nyebut. Apa susahnya? Nggak tahu. Menurut kalian versi mana yang paling cocok? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Karena kita udah terlanjur bahas-bahas hantu nih ya, gimana kalau kita bahas kuntilanak sekalian? Kuntilanak, puntianak, mati anak, atau itulah yang biasa disingkat dengan Kunti, adalah salah satu roh terkuat yang ada dalam cerita rakyat Indonesia maupun di film-film horor yang pernah kita tonton. Banyak kan filmnya. Contohnya tuh seperti film Kuntilanak, Kuntilanak 2, Mangkujiwo. Kalian pasti udah pada pernah nonton kan? Sama aku juga. Serem kan? Iya. Oke. Jadi hantu ini dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal, yang belum sempat melahirkan, atau perempuan diperkosa, atau perempuan yang tersiksa dan dianiaya, atau sosok yang pernah melakukan ritual ilmu hitam. Kuntilanak ini juga dikenal sebagai Puntianak. Puntianak adalah singkatan dari perempuan mati beranak. Kuntilanak ini berawal dari semangat seorang perempuan yang meninggal karena diperkosa atau mati tidak wajar. Dia akan mendatangi korbannya, orang yang menjahatinya, dengan cara membunuhnya dengan menggunakan kukunya dan mengambil organ dalam tubuhnya itu, kemudian dikonsumsinya sendiri. Hantu ini termasuk hantu yang sangat suka membalas dendam. Umumnya, hantu kuntilanak ini biasanya digambarkan dengan sosok berambut panjang dan berbaju warna putih panjang dengan wajah yang cantik jika ditusukkan paku di atas kepalanya. Tapi jika pakunya dicabut, dia akan berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan dan tidak akan bisa kalian bayangin. Pokoknya menyeramkan. Dalam cerita rakyat Melayu, kuntilanak ini digambarkan dengan sosok hantu wanita dengan punggung yang bolong. Dari zaman dahulu, kuntilanak dipercaya sering meneror warga satu desa untuk membalaskan dendamnya
terutama kepada orang-orang yang sering menjahatinya. Makanya kita tuh jangan suka jahat-jahat sama orang. Ngeri kan? Gila, bayangkan diteror. Namun, beberapa legenda mengklaim bahwa hantu kuntilanak ini bukan berasal dari wanita hamil, tetapi berasal dari roh anak yang mati sebelum dilahirkan. Kemunculan kuntilanak bisa kita deteksi dengan mendengar suara tangis bayi yang nyaring, disertai dengan bau harum bunga kamboja disertai bau mayat busuk. Dan kemudian seperti yang kita ketahui, kuntilanak memiliki ciri tawa yang khas. Seperti serem tak? Enggak. Enggak. Tawa ini sendiri memiliki arti bahwa jika suara yang kita dengar itu jauh, berarti dia berada di dekat kita. Tetapi jika suara yang kita dengar itu dekat, berarti dia berada di radius sekitar kita. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa bisa dilihat dari cara anjing menggonggong. Jika kalian pernah melihat anjing melolong panjang, itu artinya kuntilanak berada di sekitarnya. Jadi kalian yang punya anjing, perhatikan gerak-gerik anjing kalian ya, bagaimana? Apakah seperti yang aku jelaskan tadi? Hati-hati kalian. Selanjutnya, biasanya kemunculan sosok kuntilanak ini akan menyerupai wanita cantik yang berjalan sendirian di tengah jalan yang sunyi. Begitulah caranya untuk memikat para laki-laki yang nakal. Yang suka goda-goda cewek itu loh. Berhati-hatilah kalian para laki-laki, karena jika kalian menegurnya atau mencoba menggodanya, kalian akan dihantuinya atau bahkan bisa ditempelinya. Tuh buat para laki-laki, jangan, pokoknya hati-hatilah, jangan lihat yang bening sikit, neng cuci, bahaya. Ketawa. Karena menurut tradisi adat Melayu, kuntilanak itu adalah perempuan cantik, tetapi ketika berbalik punggungnya berlubang. Pendapat ini dibantah oleh tradisi adat Sunda, bahwa jika ada sosok hantu yang memiliki lubang di punggungnya, itu artinya sundel bolong, bukan kuntilanak. Jadi, dalam tradisi adat Sunda itu kuntilanak dan sundel bolong berbeda. Jadi yang ada bolongnya di belakangnya itu sundel bolong ya, bukan kuntilanak. Itu menurut Sunda. Sedangkan Melayu mengklaim bahwa kalau hantu yang berbolong itu tetap kuntilanak. Jadi kalian pilih yang mana? Tapi kemungkinan aku juga percaya itu sundel bolong sih, soalnya kita kenalnya juga kayak gitu kan. Lalu yang terakhir, aku akan kasih tips kalian untuk mengusir hantu kuntilanak. Jadi setelah aku mencari informasi, aku mendapatkan beberapa tips untuk mengusir hantu kuntilanak ini yang katanya ampuh. Yang pertama, kuntilanak tidak suka dengan bau ikan asin yang baru digoreng. Yang kedua, kuntilanak tidak suka kucing. Jadi yang ada kucingnya di rumahnya, kuntilanak tidak akan masuk. Katanya begitu. Jadi buat kalian yang suka makan ikan asin, apalagi melihara kucing, kalian perlu lega sedikit karena dia tidak akan dekat-dekat kalian. Yang belum punya kucing, jangan lupa adopsi ya. Jadi teman-teman, itulah beberapa cerita mengenai asal-usul Pontianak dan sedikit tentang kuntilanak. Kalau kalian ingin aku membahas lebih jauh tentang kuntilanak, silakan komen di bawah ini. Sekian cerita dari aku hari ini. Terima kasih buat kalian yang setia menonton sampai akhir. Dan kalau kalian suka, kalian bisa kasih like di videonya. Dan jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya untuk kalian tahu bahwa aku post video baru. Kalau kalian ingin aku membahas cerita hantu di kota kalian, atau kalian ada rekomendasi tentang cerita hantu lainnya, kalian bisa komen di bawah ini, aku akan baca semuanya. Terima kasih dari aku. Aku izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like. Dah.